warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi pada saat ini. Dan yang saya hormati Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Siti Memuna dengan INPM 2021010185 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Tentu saja kita sering mendengar yang namanya maqasid syariah. Jadi secara bahasa, maqasid syariah ini terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesenjangan atau tujuan dari syariat, dan syariat itu sendiri berarti jalan menuju sumber air. Jadi ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok yang dalam kehidupan. Dan adapun tujuan yang kita ketahui tentang maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi kemaslahatan ini dapat diterrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah keturunan, dan yang keempat adalah akal, dan yang kelima yaitu harta. Jadi tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf ini itu sendiri adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka. Jadi baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Satibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum itu tersebut. Apa sih 3 kategori itu? Yaitu tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan terbuat dari kebaikan hambanya. Jadi kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti umumnya, yaitu yang pertama adalah masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua yaitu maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar sekali dapat diterima oleh akal. Dan yang ketiga pun kita harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Lalu yang keempat, kita tentu saja mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkannya kesulitan yang berat dalam beragama itu sendiri. Jadi adapun manfaat yang mempelajari maqasid ini, kita tahu bahwa asy-syariah ini kan seperti yang pertama adalah mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua yaitu menegaskan karakteristik Islam kita yang sesuai dengan tiap zamannya. Dan yang ketiga yaitu membantu ulama beristihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Lalu yang keempat yaitu mempersempit perselisihan dan tasud di antara pengikut mazhab fikih. Lalu pelengkap maqasid ad-daruriyat yaitu kita mengenal bahwa ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, maka syar'i memerintahkan kita untuk agar sholat itu dikumandangkan dengan adzan sesudah waktu masuk dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Lalu yang kedua adalah pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syar'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat lalu untuk disempurnakannya. Kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Kita akan membahas tentang pelengkap maqasid tasyaniyat, yaitu syar'i mewajibkan bersuci untuk menegaskan urusan tasyini. Kemudian kewajiban bersuci ini itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat dan bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban ini, contohnya disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang
tidak cacat. Perantara-perantara maqasid asy-syariah ini sebagaimana yang dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Jadi maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat yang dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena kita tahu sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Jadi artinya bisa kita ketahui bahwa jika status hukum musababnya ini adalah wajib, maka wajib pula hukum sabab yang terjadi perantaranya. Jadi tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara itu yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Jadi tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarangnya juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting sekali. Yang pertama yaitu sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Dan yang kedua yaitu menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Jadi demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman dan para pendengar sekalian. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.